Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah tentang Perang Jamal. Pertempuran antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Perang Jamal adalah perang yang terjadi antara pasukan Sayyidah Aisyah dengan pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada tanggal 7 November 656 di Basrah. Pertempuran ini sering disebut dengan nama Perang Unta karena banyak pasukan yang mengendarai unta. Perselisihan dalam perang ini berakar dari provokasi beberapa pihak mengenai pertanggungjawaban atas terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sejarah dan penyebabnya. Perang Jamal terjadi pada tanggal 7 November 656. Selain Perang Unta, nama lain dari perang ini adalah Perang Basra atau karena terjadi di Basra, Irak. Pertempuran ini terjadi antara pasukan yang berpihak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang berpihak kepada Sayyidah Aisyah. Latar belakang terjadinya perang ini adalah Sayyidah Aisyah yang meminta pertanggungjawaban atas kematian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada awalnya, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam berbaiat kepada pemerintah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka menemui Sayyidah Aisyah untuk meminta pertanggungjawaban atas terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah pertempuran tersebut, terdapat beberapa orang tambahan yang mengikuti jejak mereka. Akhirnya, mereka bersama 700 orang lainnya pergi ke Basra dalam misi mencari pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di Basra, mereka bertemu dengan Utsman bin Hufain. Utsman bin Hufain selaku gubernur Basra meminta mereka untuk menahan pergerakan dan menunggu kedatangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Madinah. Namun, pertempuran tidak bisa dibendung setelah adanya provokasi dari Jabalah. Akibatnya, Utsman bin Hufain terbunuh dalam pertempuran ini. Sedangkan Sayyidina Ali baru mendengar berita kematian Utsman bin Hufain setelah sampai di Kufah. Ia langsung mengumpulkan 10.000 pasukan. Jalannya Perang Jamal. Akhirnya, pada hari Kamis pertengahan bulan Jumadil Akhir, Perang Jamal meletus. Sebelum pertempuran dimulai, sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib membacakan salah satu mishaf dan berharap perang tidak jadi dilakukan. Namun, pihak Sayyidah Aisyah tidak mau mendengarkannya. Salah seorang sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib justru terbunuh, dan pasukannya juga dihujani menggunakan anak panah. Akhirnya, Sayyidina Ali mengatakan kepada pasukannya bahwa perang sudah boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan. Mereka tidak boleh menyerang terlebih dahulu, tidak boleh membunuh yang terluka, tidak boleh melukai anak-anak dan wanita, serta ketentuan-ketentuan lainnya. Sedangkan Sayyidah Aisyah telah siap di atas unta dengan pakaian besi yang lengkap. Akhir pertempuran. Setelah beberapa jam berperang, ada banyak korban yang berjatuhan. Thalhah mendapatkan serangan anak panah di kakinya. Ia dirawat di salah satu rumah warga di Basra karena mengalami pendarahan yang hebat. Akhirnya, Thalhah meninggal karena telah kehabisan banyak darah. Zubair keluar dari medan perang sebelum perang usai. Ia menyesali segala perbuatannya.
Setelah perang telah selesai, ia melarikan diri dengan kembali ke Madinah. Amru bin Jurmus mengetahui bahwa Zubair melarikan diri. Akhirnya Amru mengikuti kembali ke Madinah. Namun di tengah perjalanan Amru membunuh Zubair. Keadaan terakhir Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah segera turun dari pelana unta setelah perang selesai. Ia dibuatkan tenda di sekitar tempat peperangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib membuka mata Sayyidah Aisyah atas kekacauan yang terjadi. Akhirnya, setelah beberapa hari tinggal di Basrah, Sayyidah Aisyah kembali ke Madinah bersama Sayyidina Ali. Setiap mengingat kejadian di Basrah, Sayyidah Aisyah merasakan penyesalan yang mendalam. Tokoh yang terlibat. 1. Sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lahir pada tanggal 13 bulan Rajab. Nama aslinya adalah Ali bin Abi Thalib. Ada sejumlah perbedaan pendapat antara mazhab satu dengan yang lainnya, antar aliran satu sama lain, mengenai urutan kekhalifahan setelah Nabi Muhammad SAW. Namun, pendapat yang lebih universal menyatakan bahwa sahabat Sayyidina Ali merupakan khalifah keempat setelah masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada banyak keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Salah satu hal yang membuatnya terkenal adalah ia pernah menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk tidur di ranjangnya ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah diam-diam. Ayat-ayat dalam Al-Quran terkait keistimewaan Sayyidina Ali bin Abu Thalib, di antaranya adalah ayat ke-61 surat Ali Imran. Salah satu aliran menyebutnya ayat Muhabalah, dan penggalan ayat 33 surat Al-Ahzab atau ayat terakhir. Selama hidupnya, ia mengikuti hampir semua peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW kecuali perang Tabuk. Kala itu, ia diminta oleh Rasulullah SAW untuk menjadi wakil beliau di Madinah. Akhirnya, ia meninggal ketika melaksanakan sholat di Masjid Kufah karena dibunuh oleh Ibnu Muljam Muradi. Kedua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Aisyah pernah terjerat dalam pemberontakan orang-orang yang menuntut atas meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pemberontakan tersebut berakhir menjadi Perang Jamal. Namun, pasukan yang Sayyidah Aisyah ikuti kalah dalam perang tersebut. Setelah kekalahannya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diantar kembali ke Madinah oleh Muhammad bin Abu Bakar. Sebelum meninggalkan Basrah, Sayyidah Aisyah bertemu dengan Sayyidina Ali untuk mengucapkan beberapa patah kata. Ia juga berpesan kepada beberapa pasukan yang masih tinggal di sana bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya merupakan kesalahpahaman. Biarkan masa lalu tersebut menjadi pembelajaran di masa depan. Dampak dan akhir. Dampak paling nyata dari Perang Jamal adalah jumlah korban yang terbunuh. Abu Khatsamah dari Wahab bin Jarir meriwayatkan bahwa jumlah pasukan Basrah yang terbunuh mencapai 2.500 orang. Sedangkan riwayat lain menyebutkan bahwa jumlah korban dalam Perang Jamal berkisar antara 2.500 sampai 6.000 orang. Di sisi lain, pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kehilangan 400 sampai 600 sebagai korban. Tak hanya itu, kerugian materi juga dialami oleh kedua belah pihak. Padahal perang seperti ini seharusnya bisa dihindari.
Namun karena adanya provokasi dari seseorang, perpecahan tidak bisa dihindari. Penyesalan mendalam yang dirasakan oleh Sayyidah Aisyah juga merupakan dampak dari pecahnya peperangan ini. Setiap perbuatan pasti memiliki dampak yang entah baik atau buruk terhadap individu yang melakukannya. Hikmah dari Perang Jamal. Ada beberapa hikmah yang bisa dipelajari dari Perang Jamal. Pertama, akan selalu ada tokoh yang berusaha membuat perpecahan dalam Islam. Oleh karena itu, para pemimpin sebaiknya mempertimbangkan keberadaan tokoh seperti ini. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya perpecahan yang lebih besar. Pemimpin juga harus memberikan pemahaman kepada pasukannya untuk tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang memicu perpecahan. Selain itu, kita sebagai umat Islam juga harus memahami dengan baik tarbiyah dan dakwah yang telah diajarkan oleh para ulama. Hal ini sangat berguna untuk memerangi kejahatan yang terstruktur. Biasanya, musuh Islam menargetkan kelompok-kelompok dari kalangan yang kurang berpendidikan. Kelompok ini akan lebih mudah diprovokasi. Oleh karena itu, kita harus membekali diri kita dengan ilmu keislaman yang benar. Dakwah Islam memang selalu diiringi dengan berbagai ujian. Sebaiknya kita tidak menganggap ujian ini sebagai masalah, melainkan sebagai pelajaran dari kehidupan. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai sejarah Perang Jamal. Ada banyak hal yang bisa diambil dari terjadinya pertempuran tersebut. Pertama, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan jika belum siap menerima akibatnya. Semua hal harus dipikirkan 2 kali agar kita tidak memiliki penyesalan di masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat Muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.